Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Azhara dari D3 Sistem Informasi Akuntansi kelas D3 KA 4401. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum 6, yaitu bekerja dengan library. Nah, berikut ini adalah soalnya. Untuk yang pertama, kita akan menampilkan tampilan seperti pada soal ini. Kemudian yang kedua adalah ini. Oke. Kita buka kode editor. Di sini saya menggunakan Sublime. Lalu kita masukkan folder CI-nya. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat terlebih dulu file controllernya. Saya beri nama filenya adalah demo_library.php. Lalu kita simpan. Kemudian di sini yang pertama kita tulis tag PHP-nya terlebih dahulu. Lalu kita buat kelasnya yaitu demo library. Kemudian extend CI controller. Oke, selanjutnya adalah public function. Lalu construct. Selanjutnya kita tulis parent 2.2 lalu construct. Kemudian kita muat library-nya yaitu dengan $this, kemudian load library dan tabel. Oke, selanjutnya kita buat function lagi, public function index. Kemudian kita akan masukkan datanya dengan variabel data $data. Kemudian yang pertama itu adalah heading. Nah, heading ini sama dengan sesuai dengan soalnya, yaitu ada ID, ada nama produk dan juga harga. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk data untuk baris pertama, yaitu dengan $data, kemudian row 1 sama dengan kita isi baris pertama itu dengan P01 spidol dan harganya sebesar 8.500. Oke, untuk baris yang kedua dan ketiga, ini kita copy saja, lalu kita ganti, row-nya adalah row 2, kemudian P02, lalu baris kedua itu tinta dengan harga 22.000.
Oke, kita paste lagi. Kita ganti row-nya dengan row 3. Selanjutnya PO3. Lalu untuk baris ketiga itu adalah pensil, harganya 5.000. Pensil 5.000. Kemudian kita akan menampilkan demo library view-nya, yaitu dengan $dis, kemudian load view demo library underscore view. Kemudian data sama dengan lebih besar dari $data. Oke, kita simpan. Kemudian, karena kita tadi di controller memanggil view-nya, maka kita akan buat file view-nya. Kita kasih nama demo library underscore view, sesuai yang tadi di controller yang kita panggil. Oke, kita masukkan kode HTML. Lalu di sini detailnya saya beri demo menggunakan library. Kemudian kita beri judul untuk nanti ditampilkan dengan H2, yaitu demo menggunakan library. Selanjutnya, kita beri tag PHP. Kemudian di sini kita akan mengakses salah satu fungsi tabel, yaitu dengan $dis, tabel, kemudian set heading, lalu $data, dan heading. Nah, $data heading ini dari mana? Nah, dari sini yang ID nama produk itu. Kemudian kita juga akan mengakses data-data yang tadi kita buat, yaitu dengan $dis, tabel, add row. Kemudian di sininya adalah $data row 1. Kemudian ini kita copy saja, lalu kita ganti row-nya dengan row 2 dan row 3. Kemudian kita akan menampilkan, yaitu dengan mengenerate-kannya, yaitu echo $dis, kemudian tabel, lalu generate, fungsi generate. Nah, oke, kita simpan. Oke, sekarang kita akan coba tampilkan hasilnya. Kita buka web browser, kemudian di sini kita ketik localhost, lalu ci3 index.php, lalu nama controllernya yaitu demo library. Enter.
Oh, ternyata ada error pada controllernya di line 6. Line 6. Oh, ini saya lupa menutupnya. Oke, kita tambahkan saja titik koma, lalu kita simpan. Kita coba refresh. Masih ada error di view line 9. Oke, kita buka view-nya. Line 9 itu oh, ternyata ini saya typo, harusnya heading. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, dan inilah hasilnya. Nah, karena hasilnya itu tampilannya belum sesuai dengan soal, maka selanjutnya kita akan memperluas library-nya. Oke, kita kembali ke kode editor. Nah, untuk memperluas library itu, kita harus membuat file di libraries. Nah, kita new file, lalu kita beri nama my_tabel.php. Simpan. Nah, selanjutnya di sini kita buat tag PHP. Lalu define base path. Nah, ini tuh sebenarnya sudah ada di sistem libraries, cuman di kelasnya kita ganti menjadi emita_tabel, kemudian extend ci_tabel, kemudian kita buat functionnya, protected function, default template. Nah, selanjutnya itu kita akan copy file tabel.php pada directory system libraries ke application libraries. Kita buka dulu di sistem, lalu libraries. Kemudian tabel. Kita scroll ke bawah. Nah, ini yang di paling bawah ini kita copy, dimulai dari array sampai bawah. Nah, kemudian kita simpan di sini. Oke, supaya sesuai dengan tampilan dari soal, maka di sini kita modif di bagian cell padding-nya kita ubah menjadi 6. Lalu kita tambahkan background color buat tabelnya. Itu di heading row star di dalam TR.
untuk mencari warnanya supaya sesuai dengan soal, kita buka web browser di Wetrischool Color. Nah, di sini kita samakan saja. Dan kita copy kode warnanya. Kita simpan di background color, lalu kita tambahkan Elegant Center. Selanjutnya untuk baris yang ganjil itu warnanya di soal itu hijau. Nah, kita copy kodenya, lalu kita simpan di row start. Oke, yang terakhir itu untuk yang genap itu, baris genap itu warnanya adalah warnanya pink. Kita copy kembali kode warnanya, kita simpan di sini di background color. Nah, selanjutnya untuk yang baris genap itu fontnya itu warnanya putih, maka di sini kita tambahkan font color. Warnanya itu white. Kemudian kita tutup tag fontnya. Nah, selanjutnya kita simpan. Oke, kita coba refresh. Nah, dan inilah hasilnya. Oh, ternyata belum ada, bordernya belum ada. Oke, kita tambahkan di sini menjadi 1. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, dan inilah hasilnya. Coba kita lihat di soal. Nah, sudah sesuai dengan soal, tampilannya dan juga isinya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan data sesuai dengan soal, yaitu untuk P04 sampai P08. Oke, langsung saja kita kembali ke kode editor, kita buka controllernya, kita tinggal menambahkan data di sini. Supaya cepat, kita copy saja. Nah, kemudian di sini row-nya kita ganti menjadi row 4, row 5, row 6, lalu P04, P05, P06. Untuk P04 itu ballpoint seharga 7.000. Oke, kita masukkan di sini ballpoint. Lalu harganya kita ganti jadi 7.000. Untuk row 5 itu kapur. Harganya 2.000. Untuk row 7 dan row 8 itu sama, kita copy paste saja. Kita ganti jadi row 7 sama row 8, lalu P07
sama P08. Oke, kita simpan. Nah, kemudian di view-nya juga kita akan menambahkan sesuai data tadi. Kita copy paste, lalu kita ganti ininya row 4, row 5, row 6 sampai dengan row 8. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita buka browser, lalu kita refresh. Nah, dan inilah hasilnya setelah kita menambahkan data sesuai dengan soal. Oke, hasilnya sudah sama dengan soal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.